Halo, 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 dengan Bang Saif di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, di video kali ini gua bakal bawain alur cerita dari film After 2019. Film ini mengisahkan kehidupan seorang wanita yang baru akan memulai kehidupan sebagai mahasiswa dan jatuh hati pada orang terdekatnya. Akan tetapi kehidupan percintaannya sedikit rumit dan mungkin saja dialami banyak orang. Ya, termasuk kalian juga. Tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju videonya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sesosok wanita cantik bernama Tessa yang akan tinggal di asrama kampus. Dia ditemani ibu dan pacarnya. Pacarnya ini masih SMA yang bernama Noah. Saat mereka memasuki asrama, terdapat dua orang wanita yang akan menjadi teman kamarnya. Wanita eksotis ini bernama Stephanie, dan wanita pirang ini aku nggak tahu namanya. Awalnya ibunya tidak setuju jika Tessa tinggal dengan mereka. Ya mungkin firasat seorang ibu selalu mengkhawatirkan anaknya dan ingin mendapatkan yang terbaik untuk putrinya. Secara singkat ibunya setuju Tessa tinggal di asrama ini dan langsung pulang. Di sini Noah berpamitan dengan Tessa dan hari pun berlalu. Tessa melewati hari pertama dengan penuh semangat, hingga dia memasuki kelas dan ternyata masih terkunci. Ia masuk terlalu awal. Tessa bertemu dengan seorang laki-laki yang begitu murah senyum. Dia bernama London. Tessa melewati hari dengan begitu mudah. Saat Tessa selesai mandi dan akan berganti pakaian, ada seorang laki-laki ganteng di belakangnya. Tessa yang kaget mencoba menyuruh laki-laki ini untuk keluar. Oh iya, wajahnya Mimin kurang lebih mirip seperti ini. Ya, kuharap kalian percaya. Oke, next. Dia adalah temannya Stephanie dan akan berangkat ke sebuah pesta. Tak lupa Stephanie mengajak Tessa untuk ikut berpesta. Karena ada satu dan hal lain alasan, Tessa menolak. Di sini diperlihatkan Tessa sedang mengerjakan tugas di sebuah kafe dan melihat pria kemarin sedang membeli kopi. Tanpa sengaja Tessa dan laki-laki itu saling pandang. Lalu di sini saat Tessa berada di perpustakaan, Stephanie mengajak Tessa untuk ikut berpesta dan Stephanie menyetujuinya. Hingga waktunya pesta dimulai, Tessa sedikit kebingungan karena Tessa jarang ke tempat seperti ini. Dipenuhi lagu jedak-jeduk, Tessa diperkenalkan kepada gengnya. Laki-laki gondrong ini bernama Z, laki ganteng ini bernama Hardian, wanita di sampingnya bernama Molly, dan satu lagi bernama Jess. Di sini Tessa ditawari minum. Awalnya Tessa menolak, tapi karena Molly sedikit menyindirnya, akhirnya Tessa mencicipi minuman itu. Lalu di sini mereka bermain Truth or Dare dan Tessa mendapatkan giliran pertama. Dia memilih Truth. Molly bertanya, "Di mana tempat bercinta tergilamu?" Barbar kali pertanyaannya. Karena merasa privasi, Tessa memilih pas. Akhirnya Tessa mendapatkan tantangan untuk beradu mulut dengan Hardian. Di sini Hardian sudah bersiap dan teman yang lain merekam. Tessa memutuskan berhenti dari permainan itu dan pergi keluar. Secara singkat Tessa masuk lagi dan naik ke lantai 2. Dia memasuki sebuah kamar yang isinya banyak sekali novel. Di sini Tessa mencoba untuk membaca buku, tapi tiba-tiba Hardian datang dari belakang. Ternyata kamar ini adalah kamarnya Hardian dan rumah yang dijadikan pesta ini juga adalah rumahnya. Kini mereka lebih mengenal dan benih-benih cinta mulai berdatang. Tessa yang gugup langsung pulang dan istirahat. Keesokan paginya, Tessa memasuki kelas dan duduk di samping London. Tapi tiba-tiba Scott datang dan mengikuti kelas itu juga. Singkat cerita, kelas sudah usai. Tessa dan London berjalan. London memberitahu bahwa dirinya dengan Hardian adalah saudara yang tertukar. London bilang, "Karena ibunya dan ibuku menggunakan bapak yang sama, jadi kami saudara." Ayahnya Hardian adalah seorang rektor. Saat malam hari, Tessa menemani Stephanie bikin tato hingga larut malam. Dan saat di asrama, Tessa yang belum tidur melihat Stephanie sedang begituan dengan teman wanitanya. Anjing lesbi cuk. Waktu pun berlalu. Di sini Tessa membeli kopi di kafe. Dan ternyata Hardian juga berada di kafe yang sama. Hardian menghampiri Tessa dan mengobrol. Di sini Hardian mencoba mengajak Tessa ke sebuah tempat dan mereka pun berangkat. Anjing penak men, ngejak cawe dok langsung dolan. Langsung ditompo meneh. Jajal aku elek, langsung dikaplok cuk. Oke, next. Mereka sampai di sebuah hutan dan ternyata di balik itu ada sebuah danau yang indah. Hardian buka baju dan langsung berenang. Di sini Tessa nggak bawa baju ganti dan menggunakan kaosnya Hardian.
Saat Tessa berganti kaos, Hardian sedikit mencuri pemandangan, dan Tessa langsung nyemplung di danau. Mereka menghabiskan waktu dan bercanda ria di danau. Tessa bilang, "Kukira kau cuma ingin berteman." Hardian menjawab, "Kurasa kita tidak bisa berteman dan Saat mereka naik ke daratan, Hardian melancarkan aksinya. Secara singkat mereka pergi makan. Tapi tiba-tiba Z dan Molly datang. Tapi anehnya, Tessa disuruh untuk menunggu di bar, dan mereka bertiga mengobrol sebentar. Lalu Hardian menemui Tessa yang menunggu di bar. Tessa bilang, "Aku akan menceritakan semuanya kepada Noah." Hardian menjawab, "Kalau kau mencapakan pacar SMA-mu, silahkan, tapi jangan bawa-bawa namaku." Di sini Tessa marah, merasa tidak dihargai, dan langsung pergi pulang. Singkat cerita, Tessa pulang dari kuliahnya. Dia dijemput oleh Noah dan dibawakan bunga. Anjing kayak orang mati dia kok kembang, cuk. Saat malam hari, Tessa mengajak Noah ke tempat api unggun yang cukup ramai orang. Hardian melihat Tessa dengan pacarnya dan sedikit grogi. Di sini Molly berulah lagi dan mengajak bermain hisap atau tiup. Di sini Z mencoba menggoda Tessa, dan Hardian yang melihat itu marah dan langsung menghajarnya. Hardian ditenangkan dan langsung pergi. Sesampainya Tessa dan Noah di kamar, Noah tertidur pulas dan Tessa belum bisa tidur. Tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari London dan langsung menemuinya. Ternyata London bilang, "Hardian tidak bisa seperti biasanya dan tidak mau ngomong. Mungkin kau bisa menolongnya." Lalu Tessa menemui Hardian yang berada di pinggir kolam dengan segelas amer di tangannya. Hardian mengajak Tessa mengobrol dan terjadilah mereka tertidur hingga pagi. Di sini Tessa lupa kalau pacarnya ada di kamarnya dan dia langsung pulang. Di sini Noah menunggunya di luar, tapi Hardian berada di belakangnya. Noah kecewa atas kelakuan Tessa dan langsung pergi pulang. Tessa melewati hari-harinya dengan kegalauan akibat kesalahannya. Hingga suatu malam, Tessa mendatangi rumah Hardian dan Tessa mengungkapkan perasaannya. Lalu di sini saat perpustakaan akan ditutup, Hardian mengajak Tessa untuk tetap berada di dalam perpustakaan dan bermesraan di sana. Tapi tiba-tiba satpam mengetahui keberadaan mereka dan mereka lari dikejar satpam. Bukannya takut, mereka malah bahagia. Dan di sini mereka saling menghabiskan waktu bersama hingga Tessa dan Hardian berada di kamar. Tiba-tiba ibunya datang. Tessa dimarahi ibunya dan sedikit beradu mulut. Ibunya pergi meninggalkan Tessa dan memberinya kebebasan hidup. Di sini Tessa mengobrol dengan London dan diberitahu jika Hardian sedikit buaya, jadi berhati-hatilah. Lalu Tessa dijemput Hardian dan diajak ke rumah teman ayahnya. Ini adalah tempat tinggal mereka sekarang, dan mereka melewati hari demi hari dengan penuh kebahagiaan. Hingga suatu hari Hardian mengajak Tessa ke pesta pernikahan ayahnya, dan ternyata Hardian sedikit benci dengan ayahnya karena masa lalu yang pernah dia lakukan kepada dirinya. Tessa menenangkan Hardian dan melanjutkan acaranya dengan aman. Mereka berdansa dengan mesra dan melanjutkannya di kamar. Anjing cuk, iki kamar sopo sing gawe? Di sini diperlihatkan Tessa selesai kuliah dan nampak dari belakang Molly tidak suka dengan Tessa. Molly menemui Tessa di kamar mandi dan sedikit basa-basi. Lalu sampai Tessa pulang di rumah, dia mengecek HP-nya Hardian dan banyak sekali pesan dari Molly. Tessa minta penjelasan darinya, tapi tidak ada jawaban yang jelas. Di sini Hardian bilang, "Jika kau mempercayaiku, jadi apa masalahnya?" Di sini Hardian langsung pergi dan Tessa galau sendirian. Hingga Tessa mendapatkan pesan dari temannya. Temannya ini mengetahui keberadaan Hardian sekarang. Tessa bergegas ke alamat yang diberitahu. Di sana ada Molly, Faith, dan Stephanie. Dari belakang Hardian datang. Dan Molly memberi video yang dulu dia rekam. Itu adalah kejadian saat Tessa bertemu dengan mereka dan bermain truth order. Hardian bilang, "Aku akan membuatnya jatuh cinta dan lalu aku akan meninggalkannya. Semua ini hanya permainan." Tessa sakit hati dan langsung pergi.
Hardin mencoba untuk menjelaskan dan sia-sia. Singkat cerita, Tessa langsung pulang menemui ibunya dan meminta maaf atas perbuatannya. Lalu Tessa juga menemui Noah dan juga meminta maaf. Noah bilang, "Kita semua berubah dan menemukan jati diri kita, jadi nggak apa-apa." Di sini Tessa kembali kuliah dan mengganti jurusan kuliahnya. Di lain lokasi, Hardin yang sudah jatuh cinta mendalam mengingat kejadian manis tentang mereka. Dan inilah penyesalan selalu di belakang jika di awal itu namanya pendaftaran. Saat Tessa selesai kuliah, dosennya memberikan sebuah makalah. Makalah ini ditulis oleh Hardin dan dosen itu bilang, "Kurasa ini ditujukan untukmu." Tessa membuka makalah itu dan berisi kalimat-kalimat tentang cinta yang ditujukan untuknya. Tak lupa juga permintaan maaf dari Hardin untuk Tessa. Film ini diakhiri Tessa yang sedang duduk di waduk dan Hardin datang dari belakang. Ending yang sangat menggantung. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Tessa dan Noah jadian lagi? Atau malah Tessa dan Hardin mantap-mantap lagi? Pesan dari video ini, jangan pernah meninggalkan seseorang yang baik demi yang menarik. Karena di saat yang baik pergi, lo bakal sadar kalau dia adalah yang terbaik. Oke, itulah alur cerita film yang gua bawain. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Subscribe kalau masih mau dengerin gua ngomong. Jangan lupa like-nya juga dan thank you.